Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie merupakan salah satu sosok yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam persoalan penerbangan. Pria yang akrab disapa Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak kecil, kepandaian Habibie memang sudah terlihat jelas karena seringnya membaca buku-buku. Hingga di bangku sekolah dasar pun Habibie terkenal sangat cerdas. B.J. Habibie menjadi Presiden RI yang ketiga di tahun 1998. Terdapat nilai-nilai dari aneka pada sosok B.J. Habibie, di antaranya adalah dari aspek akuntabilitas, terlihat saat beliau memegang tampuk kepemimpinan tertinggi negeri ini. Saat itu Indonesia benar-benar sedang kritis. Krisis moneter, bank rush terjadi secara masif. Namun dalam waktu 17 bulan, Indonesia mulai berangsur pulih atas kepemimpinan beliau. Ekonomi, situasi politik, dan keamanan semuanya mulai membaik. Salah satu kunci keberhasilan tersebut ialah kecermatan beliau dalam mengambil keputusan. Dari situ kita dapat melihat indikator kepemimpinan, tanggung jawab, transparansi, serta integrasi yang merupakan indikator dari nilai akuntabilitas. Di era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, keadaan negara sangat kacau. Pasca pengunduran diri Soeharto, beliau berhasil memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia dengan dilahirkannya Undang-Undang Anti Monopoli, perubahan Undang-Undang Politik, dan Undang-Undang Otonomi Daerah untuk meredam gejolak tersebut. Dari sini beliau telah menciptakan nilai akuntabilitas dari kepemimpinan, integritas, keadilan, tanggung jawab, keseimbangan, serta kejelasan. Nilai nasionalisme yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie. Beliau beberapa kali mendapatkan tawaran dari negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Tawaran pertama datang dari Jerman dengan memberikan status warga negara kehormatan, namun beliau menolaknya. Tawaran kedua datang dari pemerintah Filipina untuk mengelola Dirgantara Filipina, namun ia tetap menolaknya. Beliau diajak pulang ke Indonesia untuk mengembangkan industri yang melahirkan sejumlah perusahaan milik pemerintah. Di antaranya adalah PT Dirgantara Indonesia, Batan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta PT Pindad. Beliau memberikan sumbangsi berupa ilmu dan teknologi untuk Indonesia. Ia memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa. Ini menunjukkan bahwa beliau merupakan seorang yang memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Bapak B.J. Habibie pada semasa ia menjadi Presiden Republik Indonesia, di antaranya yang pertama, memberi kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi sehingga banyak partai baru yang muncul pada era itu. Yang kedua, memberikan kebebasan narapidana politik. Dan yang ketiga, mencabut larangan serikat buruh independen. nilai etika publik. B.J. Habibie merupakan sosok yang mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Habibie memiliki karir yang cemerlang di Jerman, yaitu selaku Vice President MBB. Meskipun begitu, Habibie tetap menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Soeharto kepadanya untuk menggebrak dunia industri di tanah air. B.J. Habibie rela bolak-balik Jerman Indonesia hingga pada tahun 1978, Habibie benar-benar pulang ke tanah air. Bapak Habibie adalah sosok yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Bapak Habibie memiliki komitmen berkontribusi mendorong kemajuan bangsa. Beliau sangat dikenal lewat temuannya merakit kerangka pesawat, menjadikan kemajuan teknologi Indonesia diperhitungkan di tingkat dunia. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia pada Mei 1998 setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya, dihadapkan pada situasi yang sulit, inflasi tinggi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar melambung tinggi. Namun kebijakan-kebijakannya terbukti efektif dan efisien dalam membangkitkan perekonomian Indonesia dari krisis moneter. Habibie adalah sosok yang bijaksana, jujur, peduli, penuh kasih dan pengharapan. Beliau adalah pribadi yang terhormat dan patut menjadi panutan orang banyak. Memiliki rasa peduli yang tinggi, beliau merupakan salah satu pelopor terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.
B.J. Habibie adalah tokoh yang membangun fondasi pemberantasan korupsi. Pada masa beliau munculnya undang-undang tentang korupsi, terutama pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikianlah tadi beberapa nilai aneka yang terdapat di dalam sosok B.J. Habibie. Semoga dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil teladannya, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.